Biawak air atau biawak air Asia atau Varanus salvator adalah jenis biawak yang tersebar luas di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Biawak ini merupakan jenis biawak yang paling sering dijumpai di berbagai wilayah di Indonesia dan sering dekat dengan pemukiman manusia seperti sekarang ini biawak samping rumah. Spesies ini juga dikenal dengan berbagai nama antara lain bajul, biawak air Malaya, biawak air Asia, biawak air biasa, biawak bergaris ganda, dan kadal sawah, kadal bercincin, kadal biasa, dan kadal tanpa tanda. Jadi, di video selanjutnya juga saya sempat rekam biawak bercincin. Saya tidak menyadari kalau itu biawak bercincin, tapi di tubuhnya itu kayak ada bentuk cincin. Kemudian ada juga yang bermotif keris ganda. Nah, jadi di dalam kali ini atau di samping rumah saya ini ternyata biawaknya itu nggak satu jenis ya teman-teman, bahkan lebih dari beberapa jenis biawak. Biawak ini berukuran panjang sekitar 1,5 meter hingga 2 meter dengan berat mencapai 19 kg. Spesimen-spesimen yang sering ditemui rata-rata memiliki panjang tidak lebih dari 1,5 meter dan berat hanya sekitar 4-6 kg. Akan tetapi, pernah ditemukan spesies yang panjangnya bahkan mencapai hampir 3 meter dan berat lebih dari 20 kg. Bentuk kepalanya meruncing, kulitnya kasar dan berbintik-bintik kecil agak menonjol. Warna tubuhnya hitam atau indigo dengan bercak tutul dan bulatan berwarna kuning pucat dari bagian atas kepala, punggung, hingga pangkal ekor. Secara keseluruhan, satwa yang masuk dalam keluarga biawak terdiri dari 62 jenis. Dari jumlah tersebut, tentu yang paling dikenal adalah Varanus komodoensis atau biawak komodo, serta Varanus salvator atau biawak air. Nah, di lubang ini, selain ada Varanus salvator atau biawak air, juga ada Varanus komodoensis, teman-teman. Varanus komodoensis itu mirip banget dengan komodo, teman-teman. Saya sudah upload di video pertama saya. Itu mirip sekali dengan komodo dan badannya lebih besar bahkan dari biawak air atau Varanus salvator yang ada di kali ini. Mereka berada dalam suatu lubang ramai-ramai, baik biawak komodo atau biawak air, mereka bisa akur di dalam lubang yang sama, di sarang yang sama, teman-teman. Berikut adalah klasifikasi ilmiah atau taksonomi dari biawak atau Varanus, yaitu Kingdom Animalia, Subkingdom Bilateria, Infrakingdom Deuterostomia, Phylum Chordata, Subphylum Vertebrata, Infrafilum Ganotosomata, Superclass Tetrapoda, Kelas Reptilia, Ordo Suquamata, Subordo Autarchoglossa, Famili Varanidae, Genus Varanus. Jika kita pernah melihat komodo, maka bentuk tubuh biawak mirip dengan hewan asli Indonesia tersebut. Reptil bersisik ini memiliki 4 kaki, berekor panjang, bermoncong, serta lidah yang sering dijulurkan. Ukuran tubuh biawak berbeda-beda sesuai dengan jenis spesiesnya. Ukuran terbesar adalah spesies komodo dengan panjang tubuh mencapai 3 meter, dan berat badan antara 68 kg hingga 100 kg. Memang betul teman-teman, biawak komodo itu saya perhatikan postur tubuhnya itu lebih besar dari biawak air biasa. Dan saya sudah lihat sendiri di dalam lubang ini, dia keluar ketika kita kasih makan ayam, ada di video pertama saya. Kemudian kulit biawak, tubuh biawak dibalut oleh kulit tebal dan bertekstur sisik. Pada sisik bagian kepala ukurannya lebih besar dan ukuran sisik tersebut akan semakin mengecil hingga ekor. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri memang di
Tubuh biawak ini semakin ke belakang, dia semakin meruncing atau semakin mengecil, yaitu ekornya. Kulit biawak berwarna abu-abu, hitam, kuning, hijau, hingga coklat. Kulitnya yang eksotis menjadikannya bisa dimanfaatkan untuk bahan baku produk fashion seperti sepatu, tas ikat pinggang, serta pakaian. Tapi di sini saya tidak mengizinkan orang lain untuk mengambil biawak samping rumah. Memang banyak biawak di samping rumah saya ini yang diburu orang, teman-teman. Di area kali selain di sini juga banyak diburu orang, mereka ditembaki, diangkut pakai karung. Itu sangat disayangkan, teman-teman, karena memang biawak ini sebenarnya tidak mengganggu kami, tidak mengganggu orang-orang di komplek ini. Dia tidak mengganggu sama sekali. Dia hidup di alamnya, di kali, kecuali ular. Kalau ular kita khawatir sekali, teman-teman, karena memang di kali ini juga sangat banyak ular, baik ular kobra, ular sanca yang sangat besar. Saya juga pernah rekam video penangkapan ular oleh pemburu ular, teman-teman. Saat itu ketika saya mau berangkat kerja, saya rekam selama berapa menit itu durasinya, sampai ularnya benar-benar keluar dari sarangnya di lubang seberang dari lubang biawak ini. Di seberang lubang biawak itu ada sarang ular, teman-teman. Jadi cara mengeluarkan ularnya itu dengan cara diasap. Kemudian lidah, jika kita perhatikan area mulutnya, kita akan melihat lidah biawak yang sering dijulurkan. Bentuk lidahnya mirip seperti ular, berukuran panjang dan bercabang pada bagian ujung. Lidah pada kadal digunakan untuk mendeteksi bau serta lokasi mangsa saat berburu. Ekor, bentuk ekor kadal biawak pipih ke atas, tekstur ekornya sangat kerus dan kokoh. Ukuran panjang ekornya biasanya melebihi ukuran panjang kepala hingga tubuhnya. Meskipun beberapa jenis kadal lain dapat ditemukan di berbagai kawasan mulai dari gurun hingga perairan, namun jenis kadal biawak umumnya hidup di lingkungan dekat perairan, seperti padang rumput, hutan lembab, hilir sungai, hutan bakau, hutan campuran sekitar hutan rawa, dan danau. Biasanya, biawak membuat sarang di sela-sela akar pohon besar. Sedangkan jika hidup di kawasan pemukiman, biasanya kadal ini hidup di gorong-gorong saluran air. Betul sekali, teman-teman. Jadi, sarang biawak yang kita lihat sekarang ini, yang berada di samping rumah saya ini, memang merupakan gorong-gorong, teman-teman. Dulunya nggak ada gorong-gorong ya. Awal-awal saya tinggal di komplek ini belum dibikin gorong-gorong, tapi sekian puluh tahun kemudian baru dibikin gorong-gorong besar. Jadi muat menampung banyak biawak di gorong-gorong tersebut, teman-teman. Nah, jumlah populasi biawak secara alami dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ketersediaan makanan serta kompetisi atau persaingan berburu mangsa. Selain itu, populasi biawak liar juga dipengaruhi oleh perburuan oleh manusia. Nah, benar sekali, teman-teman. Jadi sangat disayangkan jika biawak di kali ini, terutama yang dekat rumah saya, sangat disayangkan jika selalu diburu, teman-teman. Kalau pada saat saya lihat mereka memburu, maka akan saya larang.